Yo guys, balik lagi bersama gue Happy di konten Rumah Horor. Ini part ketiga. Mungkin kemarin kalian sudah mendengarkan, atau mungkin bagi yang belum mendengarkan. Jadi ini adik gue yang gue ceritakan, dia yang kesurupan, dia ingin dijadikan tumbal. Oke, langsung saja, bisa perkenalan diri. Oke guys, perkenalkan, nama saya Haki. Umur saya 18 tahun. Saya sekolah di Semansa. Oke. Jadi pengalaman apa yang pernah kamu alami? Pengalaman terakhir yang saya alami, yang baru-baru terakhir, belum lama, itu tentang tante saya waktu sakit. Jadi awal mula cerita, saya pulang dari kolam renang ke rumah, tiba-tiba lihat tante saya sudah muntah-muntah. Setelah itu saya disuruh sama om untuk beli kelapa muda di daerah Banyu Putih Salatiga. Habis membeli, perasaan saya di motor sudah tidak enak. Waktu perjalanan pulang, saya sudah menghindari pintu belakang karena di pintu belakang sudah pasti ada yang jaga gitu. Terus waktu harus sampai di rumah, kelapanya sudah dikasih, saya deketin tante saya. Tiba-tiba waktu di samping tante saya menghirup aroma dupa dan bunga melati. Setelah menghirup aroma itu, saya dan saudara saya disuruh pindah, maksudnya disuruh pergi dari rumah, disuruh ke tempat nenek satunya, tempat saudaraku satunya gitu. Tapi waktu mau keluar dari rumah, tiba-tiba itu kerasukan guys, kerasukan yes. Jadi Waktu dirasukan adik gue ini mungkin sensitif terhadap sesuatu. Jadi waktu kerasukan di rumah nenekku, itu siang hari, kejadiannya sangat ramai. Banyak sekali orang yang datang ke sana buat membantu menenangkan adikku karena ya memang susah ditenangin. Sampai dipanggilin orang pintar pun adikku masih kesurupan waktu itu. Lalu nggak lama setelah itu aku ditelepon buat datang ke sana. Aku melihat adikku yang kesurupan, ya karena aku memang dari basic yang kurang percaya dengan hal mistis sebenarnya. Aku deketin adikku, badannya panas, kaku. Tak bacain doa sambil tak tampar mukanya beberapa kali, bener? tuh. Dan akhirnya dia sadar. Mungkin setelah sadar kamu bisa ceritakan apa yang kamu rasakan. Waktu kesurupan itu saya merasakan diri saya ada di situ, tapi saya nggak bisa ngontrol apa yang saya bicarakan gitu. Jadi saya tuh waktu itu merasakan bahwa tante saya tuh sakitnya bukan gara-gara penyakit gitu. Tante saya ada yang ngirim, yaitu saudaranya sendiri, nggak tahu dari keluarga nenek apa dari keluarga itu suami, itu kurang tahu, tapi dari saudaranya sendiri gitu.
Jadi yang saya rasakan ada, ini nggak tahu halusinasi atau serius ya, tapi waktu itu saya bukan melihat sih, merasakan ada yang datang dari atas, dari atas itu. Jadi rumahnya tuh di atas ada lubang, dari atas tuh ada yang datang nyamperin, dia bilang bahwa tanteku ada yang ngirim waktu hari sebelumnya, ada yang ngirim ke situ dari gunung apa gitu kan, dari gunung, dari saudaranya sendiri. Setelah itu yang masuk di tubuhku, dia nggak terima bahwa salah satu keluarganya ada yang dijahilin gitu sama saudaranya sendiri. Terus waktu di sana ternyata banyak yang datang gitu, sosok-sosoknya banyak yang datang di perasaanku. Ada yang nunggu waktu di pintu belakang, dan ada satu sosok yang sangat besar nunggu di pintu utama depan rumah. Dia sosoknya, kalau tidak salah ingat, dia tuh sosoknya hitam besar. Terus dia nunggu depan pintu untuk bikin tante saya celaka waktu hari itu. Setelah beberapa saat setelah itu saya istighfar lah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Sopo sewani karo wajib pantem nek. Ayo. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu baina al-khalqi wal syai'i wa siapa samawati wal ardi. Ya istighfar. Tenang kakak. Oke. Karena mungkin adik saya nggak kuat, karena dia gampang banget kemasukan. Aman dah. Nanti iki seneng omah jahil Cuk. Ya jadi mungkin kalian menganggap ini gimmick gak apa-apa, tapi silakan, dia gemeter udah nggak apa-apa. Sing cerita biar kakak gantian kakak, kamu di sini ya. Ya jadi pada waktu itu karena dia sangat ketakutan, waktu itu saya lanjutin ya, kalau ada sosok besar di depan pintu itu, karena saya orangnya paling nggak takut gitu kalau ada apapun gitu. Saya tantang, kalau berani celakai saya saja, kalau berani jangan ganggu keluarga saya gitu, saya bilang. Oke, kalau berani lawan saya. Yang di rumah ini pun kalau berani lawan saya saja, jangan lawan yang lain. Ya udah, mungkin
segini dulu karena mungkin ini udah terlalu nggak kondusif. Terima kasih, sampai jumpa ke part selanjutnya. Bye.